Hai, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelumnya untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya bisa dicek dulu di sekitarnya, mungkin ada sampah. Kalau ada sampah bisa dimasukkan ke dalam saku terlebih dahulu dan nanti bisa dibuang ke tempat sampah kalau sudah istirahat. Sudah? Semua juga sudah rapi? Sudah. Baik. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai masa Orde Baru. Sebelumnya kalian masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Kita bahas tentang apa? Ingat masa demokrasi terpimpin. Ya, benar sekali. Masa demokrasi terpimpin kan berakhir pada tahun 1965. Kemudian digantikan dengan masa Orde Baru. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya akan memberikan sedikit motivasi. Sebelumnya di sini sudah sarapan semua kah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Yang belum ya dibiasakan untuk sarapan dulu agar bisa lebih semangat, lebih kuat dalam menghadapi kenyataan. Saya akan memberikan sedikit motivasi sebelum memulai pelajaran. Ini juga sedikit berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat Indonesia yang saat ini hidup di zaman yang sudah merdeka. Indonesia saat ini kan sudah merdeka. Dulu sebelum kemerdekaan, kita tahu bisa dari biasa nonton YouTube atau dari berita-berita itu kan dulu banyak sekali peperangan, pertempuran itu kan banyak sekali. Jadi ketika keluar rumah, ketika mau sekolah pun tidak bisa tenang, tidak bisa aman dan nyaman. Sedangkan saat ini kita bisa sekolah kemanapun, kita bisa keluar rumah dengan merasakan keamanan. Saya juga pernah mendapatkan sebuah cerita dari tetangga saya. Tetangga saya itu sudah sangat sepuh lah. Beliau berkata bahwa dulu memang banyak sekali peperangan. Beliau juga ketika keluar rumah tuh merasa tidak aman. Beliau itu sudah berumur 100 tahun dan alhamdulillah beliau masih sehat sampai sekarang. Jadi kesimpulannya untuk motivasi hari ini, kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup sekarang ini harus banyak-banyak bersyukur dan lebih bersemangat lagi karena kita sekarang hidup bisa lebih aman, lebih nyaman dan tidak seperti zaman sebelum kemerdekaan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Ini saya akan menanyakan PPT. Nah, untuk slide pertama ini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Bisa dilihat di PPT. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan perkembangan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemudian siswa mampu menjelaskan perkembangan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang keempat, siswa mampu mempresentasikan
mengenai perkembangan politik, ekonomi, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk mind mapping. Nah, di sini di slide berikutnya ada sebuah gambar mengenai masa Orde Baru. Ada yang tahukah anak-anak ini gambar siapa? Pak Soeharto. Nah, benar sekali Mbak Iva. Ada yang tahu Pak Soeharto ini menjabat sebagai apa? Presiden. Ya, benar sekali. Baik, untuk yang selanjutnya subbab dari masa Orde Baru itu ada 3. Yang pertama tadi perkembangan politik pada masa Orde Baru, kemudian ada perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama mengenai perkembangan politik pada masa Orde Baru, bisa dilihat perkembangan politik itu ada 6 di masa Orde Baru. Anak-anak ada yang mau baca? Saya. Gantian nggak apa? Yang pertama yaitu ada Super Semar. Yang kedua penataan stabilitas politik. Yang ketiga penyederhanaan partai politik. Yang keempat pemilihan umum. Yang kelima pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang keenam dwi fungsi ABRI. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ada perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Untuk perkembangan ekonominya itu ada 2. Yang pertama itu ada program jangka pendek dan ada juga program jangka panjang. Untuk yang program jangka pendek itu ada program stabilisasi dan juga rehabilitasi ekonomi. Sedangkan untuk yang program jangka panjang itu ada yang namanya pelita, mulai dari pelita 1 hingga pelita ke-6. Kemudian yang ketiga ada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Untuk kehidupan ini dibagi menjadi 3, ada kehidupan sosial, kemudian ada pendidikan, dan juga kebudayaan. Untuk yang bidang sosial itu ada transmigrasi, kemudian ada keluarga berencana atau KB, dan juga ada puskesmas serta posyandu. Sedangkan untuk bidang pendidikan itu terdapat instruksi Presiden mengenai pendidikan dasar, kemudian ada program pemberantasan buta huruf, kemudian ada program wajib belajar, dan juga program gerakan orang tua asuh atau MNOTA. Dan untuk yang kebudayaan itu dilaksanakan pembinaan serta pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kemudian ada juga kursus seni dan lain sebagainya. Nah, itu tadi mengenai masa Orde Baru, mulai dari perkembangan politik, kemudian perkembangan ekonomi, dan juga kehidupan masyarakatnya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kalau sudah dijelaskan mengenai materi, selanjutnya adalah tugas. Untuk tugas kali ini, kalian seperti yang di tujuan pembelajaran tadi, jadi tugas kalian nanti membuat mind mapping, tapi berkelompok aja. Nanti dipresentasikan juga di depan kelas. Ini tadi kan ada 3 materi, yaitu perkembangan politik, kemudian perkembangan ekonomi, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia. Itu nanti dibagi per kelompok, satu kelompok 1 sub materi. Penjelasan yang tadi kan masih secara singkat ya. Ibu menjelaskannya masih singkat saja. Untuk materi yang lebih luas, lebih rinci lagi, kalian bisa baca dan juga cari dari sumber-sumber yang lain, bisa dari buku paket, bisa dari LKS, dan juga bisa dari internet. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompoknya. Sebelumnya nanti membentuk kelompok dulu ya. Terus nanti berapa orang? Untuk kelompoknya jadi 3 kelompok aja, sesuai submateri tadi.
Baik, di KKPD itu sudah ada pedomannya, ada petunjuknya mengenai cara pengerjaannya. Jadi bisa dibaca dulu sebelum mengerjakan, kemudian bisa dikerjakan mind mappingnya di halaman yang paling akhir, itu ada tempat untuk mengerjakannya. Untuk waktunya kira-kira dikasih waktu berapa menit? 20. Enggak kelamaan kan? 15. 15 menit cukup ya? Ya 15 menit saja. Bisa dikerjakan mulai sekarang, bisa cari informasi, bisa cari materi di internet atau di buku. Kemudian bisa segera dikerjakan karena nanti ada presentasi juga. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Dari kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah aman ya? Baik, kalau sudah semua berarti waktunya presentasi. Untuk perwakilan tiap kelompok bisa maju mempresentasikan hasilnya. Kelompok 3, silakan. Bisa diurutkan dari kelompok 3 sana. Di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mempresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin presentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang jadi kami membuat mind mapping. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan bisa sedikit maju ke depan. Baik, teman-teman, inilah hasil dari kerja kelompok saya. Selanjutnya silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Oh iya, sebelumnya tadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bisa beri tepuk tangan yang meriah. Sudah cukup, terima kasih untuk perwakilan kelompok. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Wah, ternyata kelas kita sangat kreatif sekali ya anak-anaknya. Bisa dilihat dari hasil mind mappingnya tadi sudah bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kita semua. Untuk kesimpulan materi pada pertemuan kali ini, nanti juga sebagai tugas bagi kalian bisa ditulis di buku masing-masing. Nanti Ibu cek satu-satu. Ya, Bu. Dan untuk tugasnya hanya membaca materi pada pertemuan berikutnya. Dan nanti minggu depan pertemuan berikutnya akan Ibu tanya satu-satu mengenai materi yang akan datang. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu dan juga presentasi dari teman-teman kalian. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, terima kasih. Sepertinya waktunya sudah habis, jadi Ibu cukupkan sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf jika ada yang salah, baik perbuatan maupun perkataan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita baik-baik saja. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.